Sanasa. Pada kesempatan ini kita berada di lahan melon di teknis budidaya melon milik Bapak Agus, di mana pada kali ini kita sudah mencapai umur 8 minggu, yaitu umur melon yang siap panen. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat bagaimana cara-cara pemanenan yang dilakukan oleh Mas Agus. Kita ikuti penjelasan dari Mas Agus selaku petani melon di Situbondo. Silahkan Mas Agus. Terima kasih. Jadi ini adalah umur yang profil tanaman yang siap kita panen, yaitu umurnya berkisar antara 8 minggu atau 55 sampai 60 hari. Kemudian tanda-tanda melon tanpa net, tanpa jaring itu kalau sudah mendekati tingkat ketuaan, satu, warna kulitnya sudah mulai putihnya sudah mulai memudar. Jadi putihnya tampak putih benar-benar putih hilang, tidak ada berkas hijau-hijau, garis-garis hijaunya tidak ada sehingga putih mulus. Kemudian yang kedua, daun yang ada di cabang tangkai buah ini sudah mulai mengering. Ada 2 cabang ini, dua-duanya sudah mengering. Jadi ini menandakan masak itu 90%, dan diperkirakan kadar gula yang ada nantinya itu bisa mencapai 14 sampai 16%. Kemudian teknis pemanenan itu sendiri, itu panen di lahan itu untuk buah ini adalah langsung packaging di lahan. Prosesnya adalah pertama kita mengambil memotongnya. Tangkai buah itu panjang sekali, dekat dengan batang. Kita potong, kemudian kita ambil, kemudian kita buang cabangnya, cabang-cabang daunnya. Posisi saat panen pertama itu harus diletakkan miring di atas bedengan, dengan tujuan getah-getah yang ada di sini nanti mengering. Setelah selesai proses pemotongan dilakukan, baru getah-getahnya sudah mengering, baru kita mengadakan proses sanitasi buah, yaitu dengan cara membersihkan buah ini dari debu, dari kotoran, itu sehingga nanti buah tanpa eksklusif dan siap dipasarkan. Kemudian buah-buah yang sudah dibersihkan dan sudah dipotong semuanya, kemudian tangkai yang satu dengan tangkai ini disamakan panjangnya. Setelah buah siap, sudah mulus, sudah bagus, maka langsung dipackaging ke dalam karton. Jadi kita masukkan ke dalam karton, di mana satu karton ini berisi 6 sampai 7 buah. Demikian proses pemanenan melon tanpa net yang kemudian siap dikirimkan ke penampungan sementara di gudang lahan untuk siap diangkut dikirim ke pabrik untuk dipasarkan. Jadi untuk meningkatkan kadar gula, tanaman bernet ini sangat cepat sekali meningkat kadar gulanya apabila melalui proses pengeringan. Jadi umur 47 atau 48 air sudah tidak boleh dimasukkan, dengan tujuan tanaman dapat kadar gulanya dapat meningkat dengan cepat gitu. Jadi dalam waktu 1 minggu itu kadar gula bisa, misalnya kadar gula kita uji dengan refakto 11-12, dalam proses pengeringan ini berlangsung bisa meningkat menjadi 14 sampai 16. Ya. Jadi seperti itu. Jadi proses pengeringan sehingga tanaman tidak begitu kaku gitu. Jadi apabila buahnya sudah dipanen, kembali tanaman ini kita airi lagi untuk
dibuahkan kembali. Dibuahkan kembali. Dua kali ya. Pada cabang-cabang buah yang kedua itu akan keluar buah kembali. Kira-kira sehabis panen ini Mas ya? Sehabis panen, jadi 1 sampai 2 hari setelah panen selesai, air langsung dimasukkan. Air langsung dimasukkan. Iya. Tahap pasca panen atau tahap pemanenan melon yang kurang lebih sudah umur 8 minggu. Ini adalah melon bernet, yang tadi tanpa net. Ini adalah melon-melon biasanya yang sudah memasyarakat di tempat kita adalah melon bernet, dan banyak jenisnya, Action, Skyrocket, Maestro. Dan kebetulan saya sangat menyukai untuk tanaman Skyrocket ini karena pasar itu bagus, dan ini bisa berwarna kuning kalau matang nanti, dan beraroma tajam. Beraroma tajam. Kemudian untuk ciri-ciri panennya sama, kita lihat daun semuanya masih hijau, kemudian daun yang ada di tangkai buahnya sudah mulai mengering, sudah mulai ada bercak-bercak tanda ketuaan. Dan ini kita tinggal nunggu, misalnya kita petik tanaman ini walaupun tanpa dietrel bisa kuning nanti ini. Dan kita bisa lihat besar daripada buah ini, kira-kira beratnya 4 kilo ini Mas. Ini berat buah yang dihasilkan itu 4 kilo. Kemudian hampir rata ya, hampir rata kalau kita lihat pada tanaman bahwasanya berat yang dihasilkan itu rata-rata antara 3 sampai 4 kilo. Jadi sama yang tadi fungsinya yang dari Supernasa, mungkin kandungan yang sangat-sangat berperan sekali, yaitu yang kandungan lemak, protein, karbohidrat, dan asam humidnya yang sangat tinggi, sehingga itu sangat membantu sekali. Kita lihat dari proses penampakan jaringnya juga rapat ya. Beda panennya dengan cara yang bernet itu cuman pada proses sanitasi buahnya. Jadi kalau untuk melon seperti ini, misalnya ada seperti ini, kita tampak bahwa ada luka, kalau kita lap kita tidak bisa bersih, jadi kita menggunakan sikat. Jadi untuk membersihkan, kita sikat, jadi bulu-bulu kemudian debu yang ada di sela-sela antar jaring ini nanti bisa bersih. Jadi buah yang sudah disikat penampakannya akan beda dan bersih gitu. Bersih ya. Nah, ini perbedaan antara melon yang tanpa net dengan net. Jadi ini pun diperlakukan seperti ini kan kasar Mas ya. Ini tidak akan mempengaruhi karena memang ini sangat kuat sekali kulitnya, sehingga ada benturan apa-apa lebih kuat daripada yang tadi. Ya, perlakuannya seperti itu. Packaging dan semuanya sama gitu. Jadi tingkat cuman perbedaannya hanya pada proses sanitasi buah. Sanitasi buah. Ya. Mungkin itu yang dapat kami jelaskan. Kemudian untuk melon yang net ini dibuahkan berapa Mas? 2. Jadi sama semua 2. Ini 1 Mas ya. Ya. Nanti di atasnya akan berbuah lagi 1 ya. Ini tampak akan yang dicoba kan ada di sebelah timur, nanti bisa dilihat nanti. Di sud sebelah timur bisa nanti buah atasnya itu sudah mungkin sebesar sekitar 1 kilo mungkin. Ini atas bawah mungkin yang bisa tampak ke sana. Total tanamannya ini berapa Mas? Untuk satu petak ini 2000 ya? Iya, 2000 itu kalau rata-ratanya biasanya kami untuk buah bawah, khusus buah bawah kita mengharapkan itu 3 kilo. 3 kilo ya? 6 ton untuk yang panen ton ya. Untuk yang buah atas panen pertama itu 6 ton 6 ton, panen kedua buah atasnya itu cuma 1,4. Iya, dikalikan dengan 2000 ya, jadi 2,5 ton. Totalnya berarti 8,5 ton. 8,5 ton. Proses penimbangan. Lagi ini berapa ini? 2,5 mungkin. Ada 24. Buah tidur ini yang mendatar tadi Mas. Ini melon yang mendatar 2,2. Dan tadi di lahan itu kalau melonnya mendatar, berat yang dihasilkan itu antara 2 kilo sampai 2,2 untuk buah yang dapat dipanen pertama kali. Jadi sekaligus panen 2 buah kalau mendatar. Jadi panen 1 buah beratnya ini yang tadi yang mendatar tadi ini. Yang kita lihat bahwasanya kalau mendatar kelemahannya ada cacat fisik. Ini di sini tampak sekali bahwasanya buah ini sebetulnya tidak terlalu besar,
Tetapi apabila dilakukan pengecekan penimbangan itu ternyata tadi ditimbang itu 2,7. Jadi kalau melon-melon bernet biasanya dengan besar segini, kemudian kita tanpa menggunakan bahan-bahan seperti produk-produk yang kita pakai sekarang dari NASA, terutama Super NASA itu yang mempunyai kandungan lemak, protein, dan asam yumit, itu sangat membantu sekali untuk meningkatkan bobot. Jadi penampakan itu dia kecil tapi bobotnya berat. Itu pengaruhnya pada proses pembentukan daging buahnya tebal. Jadi rongganya nanti kalau dibelah itu sempit. Mungkin itu jadi kelebihan daripada Super NASA. Yang kami pakai itu adalah salah satunya adalah meningkatkan bobot buah. Iso mana kan? Iso ini. Oh. Miring itu. Asal, betul. Kalau ini manisnya tidak kelihatan, Putri. Tunggu 2 hari nanti baru bisa. Demikian pemirsa NASA, kita sudah melampaui bagaimana teknis budidaya melon yang dilakukan oleh Mas Agus di Situbondo, mulai dari awal tanam sampai panen dan sampai packaging. Demikian Agus melaporkan dari Situbondo. Mitra NASA tercinta, kita masih berada di tanaman melon milik Bapak Agus, di mana Bapak Agus telah membudidayakan melon dengan cara diberi penyangga, tapi melihat dari penelitian yang dilakukan Mas Agus dengan menggunakan metode dari produk-produk dari PT Natural Nusantara. Mas Agus juga membuktikan produk-produk Nusantara dari PT Natural Nusantara itu untuk budidaya melonnya itu dengan cara dibudidayakan secara budidaya seperti semangka. Jadi dihamparkan di lahan dengan disangga dengan jerami padi. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana teknis budidaya melon yang dilakukan seperti semangka, ini kita ikuti penjelasan dari Mas Agus. Selamat sore Mas Agus. Selamat sore. Nah, ini luar biasa sekali ini teknis budidaya melon yang dilakukan seperti semangka Mas Agus. Iya. Nah, ini bagaimana cara budidaya kok melon bisa dibudidayakan seperti semangka seperti ini Mas Agus? Ya, pada dasarnya untuk melon itu asalnya memang mendatar ya. Jadi untuk lahan-lahan di daerah hortikultura lain di Taiwan, di Australia itu semuanya petunjuknya itu mendatar. Dengan adanya hal tersebut kami mencoba untuk membudidayakan model semangka. Dan karena produk-produk NASA yang dipakai tegak itu bagus, itu saya yakin itu dengan model mendatar itu nanti hasilnya akan lebih bagus gitu. Karena energi yang digunakan untuk tanaman tidur akan lebih terfokus dan buahnya akan lebih cepat besar gitu.
dan bisa berbuah lebih dari satu sekaligus. Jadi di sini ada beberapa contoh langsung bisa berbuah 2 untuk awal di depan, kemudian di belakang sudah mulai berbuah lagi nanti ini. Kalau ini dipanen, yang sebelah sini akan membesar Mas, pada bagian ujung-ujung ini akan membesar. Jadi selisih panen antara buah satu, panen pertama 2 buah langsung AB ya. Kemudian yang ketiga CD-nya itu bisa selisih 2 minggu, kita bisa melakukan panen lagi. Jadi satu pohon itu kita bisa memelihara 4 buah. 4 buah ya. Iya, jadi satu pohon 4 buah. Kemudian jarak tanamnya itu kita lagi, memang lokasi ini adalah lokasi penelitian. Jadi jarak tanam ini ada yang 60, ada yang 50, ada yang 40. Kemudian kami mencoba 1 cabang Mas. Kemudian ada yang 2 cabang seperti tampak di sebelah selatan itu 2 cabang. Jadi 1 cabang itu 2 cabang. Kemudian kalau proses perawatannya sama dengan berdiri sebetulnya, cuman tinggal buahnya dipelihara 2. Ya kalau yang berdiri 1. Kemudian ini 2 dan dibuahkan pada cabang ke 8. Ke-8 ya, ke-8 sama 9 ini. Kemudian waktu panennya juga lebih cepat ini Mas. Waktu panennya lebih ya. cepat ya. Nah, ini, aplikasi super produk-produk NASA ini pada umur berapa saja Mas? Sama dengan yang berdiri Mas. Jadi 135 itu untuk POC NASA sama hormoniknya. Iya. Kemudian untuk 46-nya itu pupuk kimia ditambahkan dengan super NASA sama Glio. Ya, itu sama seperti itu proses pemakaiannya. Ini diperuntukkan untuk menunjang proses kesehatan tanaman itu sendiri. Karena mungkin yang ini perlu dilihat yang sangat membantu. Mungkin di sini kandungan NASA itu yang tampak mungkin sangat bagus. Lihat ada lemak dan protein yang sama asam yumatnya ini. Asam yumat ya. Asam yumit ini sangat berfungsi sekali karena nanti ini fotosintesa meningkat dengan fitokromnya yang semakin bagus. Ini daunnya akan mengkilat nanti Mas. Jadi kalau ini umurnya sudah siap panen Mas, dalam kondisi seperti ini gitu, kita proses pengairan masih berlangsung, ini masih tahan Mas, daripada yang tegak. Daripada yang iya, tegak ya. Jadi lebih bagus tanaman yang kita pelihara dengan mendatar gitu. Cuman kelemahannya kita memang kesulitan dalam hal mencapai kualitas buah itu nanti antara yang super A, B itu ya, itu perbandingannya memang lebih bagus yang tegak. Nah, ya. Seperti tampak di sini, ini cacat ini sudah. Iya. Ini buah masuk semua, kadar gula masuk, tapi secara fisik dia cacat. Gitu. Ya. Jadi sebagian banyak sekali gitu sampai 20% buah itu cacat gitu. Tapi dia kadar gula cukup bagus gitu. Cuman penampakan luar fisiknya itu sudah kurang, lebih bagus sana. Hanya untuk nilai ekonomis memang mendatar lebih menjanjikan. Untuk sementara begitu. Jadi dari hitungan analisa biaya antara kos dan yang dikeluarkan dengan input yang kita hasilkan, tanaman mendatar ini jauh lebih menguntungkan. Ya. Karena bisa dibuahkan 4 Mas. Ya, dengan 2 kali panen. 2 kali panen. Rata-rata berapa Mas? Kalau yang panen pertama seperti tampak di sini, ini berat buah antara 2 sampai 2,2. 2,2 ya. Berarti sekali panen kita katakanlah bisa panen 4 kilo satu pohon. Kemudian nanti yang ujung Mas, yang ini, yang pada bagian ujung itu kita bisa panen lagi. Itu rata-ratanya 1,5 3 kilo. 3 kilo ya. Berarti satu tanaman bisa 7 kilo. 7 kilo. Iya. Satu tanaman 7 kilo. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Demikian reporter Agus dan kameramen Hakim melaporkan dari Situbondo. Salam NASA.